Bayangkan sebuah kota yang sedang tertidur, lampu-lampu minyak redup, suara pedagang malam perlahan hilang, dan angin musim dingin menyapu jalan-jalan berbatu. Itulah Tiongkok pada awal abad ke-20, sebuah negeri besar yang letih setelah perang saudara, intrik politik, dan perebutan kekuasaan internal. Dan di saat Tiongkok sedang terpecah, di seberang lautan sebuah kekuatan baru sedang bangkit. Kaisar Jepang dan para jenderal militernya memandang peta Asia Timur dan melihat kesempatan. Tahun 1931, di sebuah malam yang sepi, suara ledakan kecil mengguncang rel kereta api di wilayah Manchuria. Ledakan itu ternyata dilakukan oleh tentara Jepang sendiri, dikenal sebagai insiden Mukden. Inilah dalih yang mereka gunakan untuk menyerbu utara Tiongkok. Dalam hitungan minggu, Manchuria jatuh. Bendera matahari terbit berkibar di seluruh kota. Dan dari situ, ambisi Jepang semakin membesar. Babak 1, lonceng perang yang tak ada peringatan. Tahun 1937, Shanghai, kota modern dengan gedung-gedung kolonial dan pelabuhan sibuk, berubah menjadi medan perang terbuka. Peluru berdesingan, tank Jepang melaju, dan pesawat tempur menjatuhkan bom tanpa pandang bulu. Perang akhirnya tak bisa dihindari. Inilah awal perang Tiongkok-Jepang kedua, konflik brutal yang berlangsung bertahun-tahun. Pasukan Tiongkok yang terpecah, terlatih tidak merata, dan kekurangan senjata terpaksa menghadapi tentara Jepang yang agresif, modern, dan terorganisir. Di banyak tempat, warga sipil menjadi korban paling besar. Babak 2, Nanjing, kota yang tersungkur. Musim dingin 1937, Jepang bergerak menuju ibu kota Tiongkok saat itu, Nanjing. Ketika kota itu jatuh, sejarah mencatat salah satu tragedi paling kelam di abad ke-20. Dalam 6 minggu yang membeku itu, kekerasan, pembantaian, dan kehancuran terjadi di depan mata dunia yang hanya bisa menyaksikan dari jauh. Rumah-rumah dibakar, penduduk sipil diseret dari tempat persembunyian, dan sungai Yangtze dipenuhi tubuh-tubuh korban yang tak berdosa. Para sejarawan memperkirakan ratusan ribu jiwa melayang. Inilah tragedi yang kemudian dikenal sebagai tragedi Nanjing. Di tengah kegelapan itu, beberapa orang asing membuka zona aman kecil untuk menyelamatkan warga. Mereka bukan tentara, bukan pahlawan bersenjata, hanya manusia yang berusaha mengembalikan sedikit kemanusiaan dalam dunia yang direnggut perang. Babak 3, hidup di bawah pendudukan bertahun-tahun. Setelah itu, banyak kota Tiongkok jatuh satu persatu. Jepang membentuk pemerintahan boneka, mengendalikan sumber daya, tambang, pabrik, hingga hasil pertanian. Bagi warga yang tinggal di wilayah pendudukan, hari-hari terasa seperti berjalan di atas garis tipis antara hidup dan mati. Kerja paksa diterapkan di banyak tempat, hasil panen disita, dan siapapun yang dianggap melawan mendapat hukuman berat. Tapi meski berada dalam tekanan, perlawanan tak pernah padam. Gerilyawan Tiongkok muncul dari daerah pegunungan, menyerang jalur suplai Jepang, lalu menghilang. Setiap desa kecil bisa menjadi tempat persembunyian, dan setiap malam bisa berubah menjadi perang yang sunyi. Babak 4, perang yang melelahkan dunia. Di awal 1940-an, perang Jepang di Tiongkok tidak lagi menjadi konflik dua negara saja. Perang itu menyebar dan menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Ketika Jepang menyerang Pearl Harbor pada 1941, Amerika Serikat akhirnya ikut berperang. Dan bagi Tiongkok, ini seperti munculnya napas baru setelah bertahun-tahun berjuang sendirian. Bantuan internasional datang, senjata, dukungan logistik, dan tekanan militer terhadap Jepang mulai memberikan perubahan. Jepang yang awalnya bergerak cepat, kini mulai terdesak. Di Tiongkok, semakin banyak wilayah direbut kembali. Tentara Jepang mulai bertahan defensif, dan rakyat yang dulu hidup dalam ketakutan perlahan melihat cahaya harapan. Babak 5, akhir dari pendudukan Agustus 1945. Dua bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Uni Soviet memasuki Manchuria, menghancurkan kekuatan Jepang di sana, dan akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat. Di Tiongkok, orang-orang keluar ke jalan. Beberapa menangis, beberapa berpelukan, dan banyak yang hanya berdiri terdiam, mencoba memahami bahwa bertahun-tahun kegelapan itu akhirnya berakhir.
Kependudukan Jepang di Tiongkok berlangsung lebih dari 14 tahun, dari 1931 hingga 1945, dan selama itu jutaan orang kehilangan nyawa. Namun yang tersisa bukan hanya luka, tapi juga keteguhan rakyat Tiongkok untuk bertahan di tengah cobaan terbesar dalam sejarah modern mereka. Bekas luka yang tetap berbicara hari ini. Jika kamu berjalan di Nanjing, Shanghai, atau kota-kota tua di Manchuria, kamu akan menemukan museum, monumen, dan tempat memorial yang tenang. Bukan untuk membangkitkan kebencian, tapi untuk mengingat bahwa perang, penjajahan, dan kekejaman bukanlah sekadar cerita dalam buku. Mereka adalah kenyataan yang pernah terjadi, menyisakan luka yang masih terasa hingga sekarang. Dan sejarah akan terus bercerita agar kegelapan itu tidak pernah terjadi.